Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Imansyah dengan NIM 210407050 1086 kelas M217 dengan mata kuliah pengembangan konsep bahasa Indonesia. Kini saya akan menceritakan tentang keterampilan berbicara, yaitu bercerita sebuah cerita legenda. Selamat. Inilah cerita rakyat Bugis Bone, Sulawesi Selatan. Asal mula kampung Batu Menangis atau Batu Memenai. Sinopsisnya yaitu cerita ini dikisahkan bahwa ada sebuah kerajaan yang telah ada sebelum kerajaan Bone terbentuk, yang bernama Kerajaan Mampu, yang keseluruhan desa tersebut dikutuk oleh seekor anjing menjadi kampung batu karena perbuatan dari sang putri kerajaan yang sombong dan juga pemalas. Kemudian ia mendapatkan akibatnya dari buah kemalasannya tersebut. Katanya kisah inilah yang mendasari terbentuknya sebuah desa yang berubah menjadi sebuah gua di salah satu daerah di Kabupaten Bone, sekarang yang bernama Gua Mampu, yang bermula kerajaan Mampu di sebuah desa Cabeng, Kecamatan Dua Bojowe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dikisahkan dalam cerita rakyat Bugis Bone, Batu Menangis, pada zaman dahulu kala di suatu waktu di Tanah Bone, hiduplah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Mampu. Diberi nama Kerajaan Mampu karena konon katanya pada saat itu kerajaan ini adalah kerajaan yang mampu, dengan kata lain kerajaan yang makmur dan juga mampu mensejahterakan desa dan juga rakyatnya. Kerajaan Mampu tersebut dikisahkan memiliki raja yang bernama Laodam Patara dan istrinya yang bernama Wele Ele Elung, dan mempunyai seorang putri cantik bernama We Apung Mangendra. Sang Raja Laodam Patara adalah Raja Mampu yang bijaksana dan dermawan, sedangkan istrinya merupakan permaisuri yang cantik dan baik hati. Tapi berbeda halnya dengan anaknya, Apung Mangendra yang dikisahkan adalah yang tercantik di penjuru kerajaan, tapi karena kecantikannya, dia merasanya dirinya lebih tinggi dari siapapun di kerajaan, sampai-sampai enggan turun dari rumahnya untuk berinteraksi dengan masyarakat dan hanya sibuk mempercantik dirinya di rumah. Berbanding terbalik dengan orang tuanya yang ramah dengan rakyatnya, tapi ibunya, Wele Elo, tidak henti-hentinya menasihati anaknya untuk rendah hati dan berhenti menyombongkan dirinya sebagai putri kerajaan. Kemudian, pada suatu hari, sang dewata turun ke bumi khusus kerajaan Mampu dengan menjelma menjadi seekor hewan. Entah apa tujuannya mengunjungi kerajaan Mampu. Nah, pada suatu hari di rumahnya, mereka memelihara seekor anjing. Dinamailah anjing itu dengan nama Labalo. Anjing ini sangat pintar dan juga patuh dengan perintah majikannya. Di suatu hari yang sangat panas, sang putri We Apung Mengendre sedang menenun kain di rumahnya seorang diri. Ia menenun kainnya sendiri, sementara orang tuanya sedang di luar mengurus kebutuhan rakyat. Di tengah pekerjaannya menenun, sang putri We Apung Mengendre merasa mengantuk. Ia terantuk-antuk di tempat duduknya, dan kemudian secara tidak sengaja alat tenunnya jatuh di bawah kolong rumah. Karena sifat malasnya dan juga karena sedang mengantuk dan tidak ada seorang pun di rumah selain dirinya, dia enggan untuk beranjak dan memungut alat tenunnya di bawah kolong rumahnya. Sang putri Weapu Mangandre bingung, entah siapa dimintai tolong. Semua orang pergi dan tinggallah dia seorang diri di rumahnya. Di saat itu, ia teringat bahwa ia memiliki anjing peliharaan. Dengan spontan, dipanggilnya anjing itu dengan nada lantang. Ia berkata, "Oh balo, alangeka ana caropok kuriawa." Yang artinya, "Oh balo, tolong kau ambilkan alat tenunku." Kemudian, sang putri Weapu Mangendre kaget mendengar anjing tersebut tiba-tiba menyahut, lalu berkata, "Iye puang, tatajen ni cinampe." Yang artinya, "Baiklah tuan, tunggulah sebentar." Sang putri Wapu Mengende tersebut kemudian kaget mendengar anjing peliharaannya Labalo dapat berbicara layaknya manusia. Sang putri bicara kepada anjingnya tersebut, "Kenapa kau bisa bicara, Labalo? Siapa kau sebenarnya?" Kemudian Labalo menjawab, "Aku hanya seekor anjing yang menaati perintahmu, tuan." Nah, kemudian setelah pembicaraan tersebut, Labaro berubah menjadi batu, dan di saat yang bersamaan, sang putri bertambah kaget ketika merasakan kakinya kaku dan tak bisa digerakkan. Tak lama kemudian, kaki sang putri tersebut perlahan mengeras seperti batu. Karena ketakutan anak tersebut menangislah lalu memanggil-manggil orang tuanya. Lama-kelamaan, tidak hanya kakinya yang mengeras, tetapi seluruh tubuhnya, terkecuali wajahnya yang sedang menangis.
Sang putri Wapung Mengendre bersama anjing tersebut kemudian berubah menjadi batu. Ternyata anjing yang bernama Labola tersebut merupakan sang dewata yang menjelma menjadi seekor anjing, kemudian mengutuk sang putri Wapung Mengendre karena sifat angkuhnya dan kemalasannya yang tidak mencerminkan seorang putri kerajaan mampu. Di saat yang bersamaan, datanglah ibunya, Wele Elung, karena mendengar tangis pedih anaknya. Ibunya kaget menemukan badan anaknya yang telah menjadi patung dan tak dapat bergerak lagi. Lalu sang anak berkata, "Maafkan aku ibu, terlalu durhaka padamu." Kemudian ia kembali menangis sampai kepalanya pun menjadi batu. Tetapi air matanya tetap jatuh dari matanya. Menyaksikan kejadian itu, ibunya lalu berkata, "Apa yang menyebabkanmu menjadi seperti ini, anakku?" Sambil bertanya, ibunya menangis melihat anaknya dan tak disangka-sangka, ibunya pun berubah menjadi batu karena ia menegur perubahan yang terjadi pada anaknya. Nah, tak lama kemudian, kabar ini tersiar hingga masyarakat seluruh penjuru kerajaan mampu datang. Sang Raja Laodang Batara tak henti-hentinya mencari cara menyelamatkan istri dan anaknya. Segalanya telah dia coba dengan memanggil seorang ahli pintar dan dukun, tapi hasilnya nihil, sehingga semua orang yang menegur sang istri dan putri tersebut menjadi batu, dan kejadian tersebut terus berulang-ulang. Di saat ada yang menegur juga menjadi batu. Kejadian tersebut berlanjut seterusnya, sehingga satu kampung tersebut kerajaan mampu berubah menjadi batu, karena saling menegur satu sama lain. Sang dewata mengutuk seluruh kerajaan mampu dikarenakan kerajaan mampu tersebut tidak sadar apa yang telah diperbuatnya dengan memanggil orang pintar dan tidak berdoa dan percaya pada Yang Maha Kuasa terkait bencana yang dialami oleh kerajaan mampu tersebut. Kemudian, kerajaan mampu tersebut sekarang menyisakan menjadi batu yang berbentuk macam-macam seperti hewan dan manusia, bahkan sebuah kapal, sehingga terbentuk sebuah gua yang diberi nama Gua Mampu. Konon, batu yang menyerupai sang putri Weapu Mangendre mengeluarkan air yang terus mengalir, yang diketahui bahwa itu adalah air matanya hingga sekarang. Demikianlah asal mula nama Kampung Batu Menangis yang masyarakat setempat menyebutnya juga sebagai Batu Menangis di Kabupaten Bono. Pesan moral dari cerita Batu Menangis adalah jadi anak tidak boleh terlalu pemalas, atau dalam bahasa Bugis disebut kutu. Bayangkan dalam cerita Batu Menangis tersebut, karena terlalu pemalasnya, tidak ada orang, ibunya juga tidak ada, anjing pun yang disuruhnya, yang kita tahu adalah hewan yang tidak berakal dan tidak mampu berlaku layaknya manusia. Pada akhirnya, sang anak tersebut mendapat akibatnya dari kemalasannya. Menjadi batu. Dari cerita Batu Menangis berasal dari Bone di atas, dapat disimpulkan bahwa selagi masih bisa, mengapa harus bermalas-malasan? Dan sebagai seorang anak, patuhlah pada orang tua dan bersifat rendah hatilah dan tidak angkuh kepada masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.